Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan tugas wajib desain pondasi 2, yaitu perencanaan pondasi tiang panjang. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rizka Sliwulandari dan Juanita Elvianti. Pertama-tama kita akan membahas apa itu pondasi tiang panjang. Pondasi tiang panjang merupakan salah satu jenis pondasi yang biasanya terbuat dari beton murni, baja, bahkan kayu. Pada dasarnya, pondasi tiang panjang berperan untuk membuat bangunan lebih kokoh karena mampu menyalurkan beban konstruksi ke bagian tanah paling dalam sehingga lebih stabil. Pondasi tiang panjang ini juga disebut-sebut sebagai jenis pondasi yang terbaik untuk membangun rumah yang kuat. Dapat dilihat ini adalah bagan alir dari perhitungan pondasi dalam atau pondasi tiang panjang. Pertama, kita harus menghitung daya dukung tiang panjang tunggal. Di sini ada tiga tahapan. Yang pertama kuat bahan, yang kedua NSPT, yang ketiga uji sondir. Dari ketiga ini kita akan mengambil nilai yang paling kecil. Setelah kita dapat nilai yang paling kecil, kita ke tahap selanjutnya yaitu perhitungan tiang panjang dan pilkap, lalu kontrol beban maksimum atau Pmax tiang panjang, selanjutnya kontrol gaya geser pons, lalu penulangan pilkap, dan selesai. Baiklah, di sini kita diminta untuk merencanakan pondasi tiang panjang pada suatu pekerjaan konstruksi dengan data-data sebagai berikut. Di sini kita diberikan data tanah yang dapat dilihat seperti ini. Ada data hasil pengujian yaitu kedalaman, ada data laboratorium atau data bor tanah. Di sini ada jenis tanahnya. Dapat dilihat ini rata-rata jenisnya lempung. Kemudian CU, G, dan J. Di sini juga ada data uji sondirnya dan SPT-nya, nilai SPT. Kita juga diberikan sheet plan, gambar rencana, seperti ini. Ini seperti denahnya. Dari data-data tersebut, kita menentukan jenis tiang panjang yang akan kita buat. Di sini kami menggunakan jenis tiang panjang beton bertulang tampang lingkaran. Dan ini adalah data bahannya. Diameter tiang panjangnya adalah 0,35, panjang tiang panjangnya 15 meter, kuat tekan beton tiang panjang adalah 25 MPa, berat beton bertulangnya 24 kN per meter kubik. Pada tahap pertama kita akan menghitung daya dukung tanah. Menghitung daya dukung tanah juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan kekuatan bahan. Di kekuatan bahan ini kita akan menghitung luas menampang tiang panjang, yaitu A sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Dapat dilihat di sini nilai Pi adalah 22/7 dikali diameternya tadi pangkat 2 sama dengan 0,12 dan hasilnya adalah 0,0963 meter kuadrat. Yang kedua kita menghitung berat tiang panjang yaitu WP sama dengan A dikali X dikali WC. Ini adalah nilai-nilainya dan hasilnya adalah 34,65 kN. Kita juga menghitung kuat tekan beton tiang panjang yaitu FC aksen sama dengan 25.000 kPa. Lalu kapasitas dukung nominal tiang panjang yaitu PM sama dengan 0,30 dikali FC aksen dikali A dikurang 1,2 dikali WP.
Ini adalah nilai-nilainya dan hasilnya adalah 680.030 kilonewton. Lalu kita menghitung faktor reduksi kekuatan yang nilai F-nya sama dengan 0,60. Lalu tahanan aksial tiang panjang atau kekuatan tiang panjangnya, jadi kita kalikan F dikali Pn, dan ini hasilnya 4.408,18 kilonewton. Yang kedua, kita menghitung menurut berdasarkan hasil uji sondir atau Begaman. Tahapan bagian A yaitu tahapan ujung. Kita menghitung tahanan ujung nominalnya, yang dimana rumusnya adalah PB sama dengan W dikali AB dikali Kis C, dimana W ini adalah faktor reduksi nilai tahanan yang ujung nominal tiang. AB adalah luas ujung bawah tiang, satuannya adalah meter kuadrat, dan Ki-C-nya adalah tahanan penetrasi kerucut statis yang menurut nilai rata-rata dihitung dari 8D di atas tiang samping, 4D di bawah dasar tiang. Satuannya adalah kilonewton per meter kuadrat. Yang kedua, menghitung diameter tiang panjang. Seperti yang dari data tadi, diameter tiang panjang kita adalah 0,35 meter. Lalu menghitung luas tampang tiang panjang. Rumusnya adalah AB sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Kita masukkan nilainya, dan ini adalah hasilnya, yaitu 0,0963 meter kuadrat. Lalu kita menghitung tahanan penetrasi kerucut statis rata-rata dari 8D di atas dasar sampai dengan 4D di bawah tiang panjang. Dapat dilihat di sini, kita pertama menghitung 8D. Ini adalah nilai-nilainya dan hasilnya adalah 2,12,20 meter. Lalu kita menghitung 4D. Ini adalah nilai-nilainya dimasukkan dan hasilnya adalah 16,40 meter. Kita hitung Ki-C-nya, yang dimana Ki-C-nya adalah 42 kg per cm kuadrat dan dirubah menjadi 4.200 kilonewton per meter kuadrat. Lalu kita menghitung faktor reduksi nilai tahanan ujung nominal, di mana W sama dengan 0,50. Lalu tahanan ujung nominal tiang panjang dengan rumus PB sama dengan W dikali AB dikali Ki-C, kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 202,13 kilonewton. Kita masuk ke bagian B, yaitu tahanan gesek. Yang pertama, kita menghitung tahanan ujung nominal menurut Skempton, dihitung dengan rumus PS sama dengan sigma AS dikali Kf. Dan AS sama dengan P dikali D dikali L1. Dari rumus ini, kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Dan didapatkanlah nilai tahanan gesek nominal, yaitu 172,081 kilonewton. Selanjutnya, yang bagian C adalah tahanan aksial tiang panjang. Yang pertama, kita menghitung tahanan nominal tiang panjang dengan rumus Pn sama dengan Pb dikali Ps, dan dimasukkan nilai-nilai ini, didapatkanlah 374,206 meter. Lalu kita menghitung faktor reduksi kekuatan yang nilai F-nya adalah 0,60. Yang ketiga, kita menghitung tahanan aksial tiang panjang, yaitu F dikali Pn, dimasukkan nilainya dan hasilnya adalah
224,523. Sekarang kita masuk pada pengujian ketiga, yaitu berdasarkan hasil uji SPT atau Meyerhof. Kapasitas nominal tiang panjang secara empiris dan nilai N hasil pengujian SPT menurut Meyerhof dinyatakan dengan rumus Pn sama dengan 40 dikali NB dikali AB dikali N dikali AS dalam satuan kilonewton, dan harus Pn sama dengan 380 dikali N dikali AB dan satuannya kilonewton. Didapatkanlah tabel seperti berikut. Dari sini kita dapatkan total L1-nya adalah 15 dan total L1 dikali N-nya adalah 200. Yang pertama kita akan menghitung SPT rata-rata di sepanjang tiang dengan rumus N sama dengan sigma L1 dikali N dibagi sigma L1. Nilai yang ada di tabel tadi kita masukkan dan hasilnya adalah 13,333. Yang kedua kita akan menghitung SPT di sekitar tiang atau 8D di atas dasar tiang sampai dengan 4D di atas dasar tiang, di bawah dasar tiang. Kita masukkan nilainya dan dapatlah nilai 8D adalah 12,20 meter. Begitu juga dengan 4D, kita masukkan nilai-nilainya, dapatkanlah 16,40 meter. Lalu NB sama dengan 25 ditambah 35 ditambah 35 dibagi 3, yaitu hasilnya 31,667. Kita masuk ke bagian C, yaitu tahanan aksial tiang panjang. Yang pertama kita akan menghitung diameter tiang panjang. Dari data bahan tadi kita tentukan diameternya tadi adalah 0,35. Lalu kita masukkan panjang tiang panjang yaitu 15 meter dan kita akan menghitung luas dasar tiang panjang dengan rumus AB sama dengan 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilainya dan dapatkanlah hasil 0,0963 meter kuadrat. Lalu kita akan menghitung luas limut tiang panjang dengan rumus AS sama dengan Pi dikali D dikali L. Lalu kita masukkan nilai-nilai dan didapatkanlah hasil 16,500 meter kuadrat. Lalu kita menghitung kapasitas normal tiang panjang dengan rumus Pn sama dengan 40 dikali NB dikali AB dikali N dikali AS. Lalu masukkan nilai-nilainya, didapatkanlah 341,92 kilonewton. Nah, di sini nilai IN-nya harus lebih kecil dari 380 dikali N dikali AB. Kita masukkan nilainya dan didapatkanlah hasil PN lebih kecil dari 487,667 kilonewton. Dapat dilihat ya, memang hasil PN-nya lebih kecil dari ini. Lalu kita menghitung kapasitas normal tiang panjang dengan rumus Pn sama dengan 341,92 kilonewton. Lalu faktor reduksi kekuatan yaitu F sama dengan 0,60. Lalu tahanan aksial tiang panjang sama dengan F dikali Pn. Masukkan nilainya dan didapatkanlah hasil 205,15 kilonewton. Kemudian dari hasil-hasil yang kita dapatkan tadi, kita membuat rekap hasil tiang panjang. Kita buatkan tabel seperti ini. Dapat dilihat yang pertama berdasarkan kekuatan bahan dengan nilai 408,18. Yang kedua berdasarkan hasil uji sondir atau Bageman yaitu 224,52.
Yang ketiga, berdasarkan hasil uji SPT atau Meyerhof dengan nilai 205,15. Dari ketiga hasil ini kita ambil hasil yang paling kecil, yaitu daya dukung aksial terkecilnya yang kita ambil berdasarkan hasil uji SPT atau Meyerhof, yaitu 205,15. Yang bagian ketujuh, kita masuk pada efisiensi tiang panjang. Dapat dilihat rumusnya seperti ini. Lalu kita masukkan, didapatkanlah nilai EG sama dengan 0,704. Lalu kita hitung QTK sama dengan EG dikali Q tiang. Masukkan nilainya dan didapatkanlah hasil 210,623 kN. Bagian ke-8 yaitu gaya aksial pada tiang panjang. Yang pertama kita hitung berat tanah di atas pilkap dengan rumus WS sama dengan LX dikali LY dikali Z dikali WS, yaitu hasilnya ini kita masukkan nilainya dan didapatkanlah 165,888 kN. Yang kedua, berat pilkap dengan rumus WC sama dengan LX dikali LY dikali H dikali WC. Kita masukkan nilainya dan didapatkanlah hasil 122,8 kN. Yang ketiga, total gaya aksial terfaktor dengan rumus PU sama dengan PUK ditambah 1,2 dikali WS ditambah 1,2 dikali WC. Kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 1146,52 kN. Lengan maksimum tiang panjang arah X terhadap pusat atau Xmax sama dengan 1,10 meter. Lalu lengan minimum tiang panjang arah X terhadap pusat atau Ymax sama dengan 1,10 meter. Lalu lengan minimum tiang panjang arah X terhadap pusat atau Xmin sama dengan min 1,10 meter. Lalu lengan minimum tiang panjang arah Y terhadap pusat atau Ymax sama dengan min 1,10 meter. Untuk gaya aksial maksimum dan minimum pada tiang panjang dapat dilihat rumusnya adalah PU max sama dengan PU per N ditambah MUX dikali Xmax per S X pangkat 2 ditambah MUY dikali Ymax per SY pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi dan didapatkanlah 159,21 kN. Begitu juga untuk PU min. Ini adalah rumus-rumusnya dan kita masukkan nilainya, hasilnya adalah 95,57 kN. Selanjutnya, kontrol beban maksimum tiang panjang. Syarat PU max harus lebih kecil dari F dikali Pn sama dengan 159,21 kN lebih kecil dari 210,623 kN. Kontrol gaya geser. Tinjauan geser arah diketahui H sama dengan 0,50 m, Lx sama dengan 3,20 m, Ly sama dengan 3,20 m, Bx sama dengan 0,60 m, By sama dengan 0,60 m, Wc sama dengan 24 kN per meter kubik, Z sama dengan 0,90 m, Ws sama dengan 18,00 kN per meter kubik, PU max sama dengan 159,21 kN, FC aksen sama dengan 20 MPa, AS sama dengan 40. Selanjutnya, tinjauan geser arah X. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,100 meter. Tebal efektif pile cap sama dengan D sama dengan H kurang D sama dengan 0,400 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar CX sama dengan LX kurang BX kurang D per 2 sama dengan 1,1 meter.
Berat beton W1 sama dengan CX dikali LY dikali H dikali WC sama dengan 42,24 kN. Berat tanah W2 sama dengan CX kali LY dikali Z dikali WS sama dengan 57,02 kN. Gaya geser arah X, VUX sama dengan 3 dikali P Umax dikurang W1 dikurang W2 sama dengan 378,4. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah X, B sama dengan LY sama dengan 3200 mm. Tebal efektif pelcap D sama dengan 400 mm. Rasio sisi panjang sisi pendek kolom BC sama dengan BX per BY sama dengan 1. Kuat geser pelcap arah X diambil nilai terkecil dari visi yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. Visi sama dengan 1 tambah 2 per BC dikali akar FC aksen dikali B dikali D per 6 dikali 10 pangkat min 3. Diambil kuat geser pelcap visi sama dengan 1908 kN. Faktor reduksi kekuatan geser F sama dengan 0,75. Kuat geser pelcap F kali visi sama dengan 1431 kN. Syarat yang harus dipenuhi, F dikali visi lebih besar dari VUX sama dengan 1431 kN lebih besar dari 378,4 kN. Selanjutnya tinjauan geser arah Y. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,100 meter. Tebal efektif pelcap D sama dengan H kurang D aksen sama dengan 0,400 meter. Jarak bidang kritis terhadap sisi luar CY sama dengan LY dikurang BY dikurang D dibagi 2 sama dengan 1,1 meter. Berat beton W1 sama dengan CY dikali LX dikali H dikali WC sama dengan 42,24 kN. Berat tanah W2 sama dengan CY dikali LX dikali Z dikali WS sama dengan 57,02 kN. Gaya geser arah Y, VUY sama dengan 3 dikali P Umax dikurang W1 dikurang W2 sama dengan 378,4. Lebar bidang geser untuk tinjauan arah Y, B sama dengan LX sama dengan 3200 mm. Tebal efektif pelcap D sama dengan 400 mm. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom BC sama dengan BX per BY sama dengan 1. Kuat geser pelcap arah X diambil dari nilai terkecil dari visi yang diperoleh dari persamaan tersebut. Diambil kuat geser pelcap visi sama dengan 1908 kN. Faktor reduksi kekuatan geser F sama dengan 0,75. Kuat geser pelcap F dikali visi sama dengan 1431 kN. Syarat yang harus dipenuhi adalah Fx visi lebih besar dari VUX sama dengan 1431 kN lebih besar dari 378,4 kN. Selanjutnya, gaya geser dua arah dalam kurung Pons. Diketahui tebal pelcap atau H sama dengan 0,50 meter. Lebar kolom arah X atau BX sama dengan 0,60 meter. Lebar kolom arah Y, BY sama dengan 0,60 meter. Gaya aksial kolom akibat beban terfaktor PUK sama dengan 800 kN. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 20 MPa. Posisi kolom atau dalam sama dengan 40, tepi 30, sudut 20. AS sama dengan 40. Selanjutnya, tinjauan geser dua arah. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 0,1 meter. Tebal efektif pelcap D sama dengan H kurang D aksen sama dengan 0,50 dikurang 0,1 sama dengan 0,40 meter. Lebar bidang geser Pons arah X, BX sama dengan BX ditambah D sama dengan 0,60 ditambah 0,40 sama dengan 1 meter.
Lebar bidang geser pons arah Y, BY sama dengan BY ditambah D, sama dengan 0,60 ditambah 0,40 sama dengan 1 meter. Gaya geser pons akibat beban terfaktor pada kolom, PUK sama dengan 800 kN, luas bidang geser pons AP sama dengan 2 dikali BX ditambah BY dikali D, sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 0,40, sama dengan 1,6 meter pangkat 2. Lebar bidang geser pons BP sama dengan 2 dikali BX ditambah BY sama dengan 4 meter. Rasio sisi panjang terhadap sisi pendek kolom, BC sama dengan BX dibagi BY, sama dengan 0,60 dibagi 0,60 sama dengan 1. Selanjutnya, tegangan geser pons diambil nilai terkecil dari FP yang diperoleh dari persamaan sebagai berikut. FP sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 per BC dikali akar FC aksen per 6 sama dengan 2,23607 MPa. FP sama dengan dalam kurung AS dikali D per BP ditambah 2 dikali akar FC aksen per 12 sama dengan 2,23607 MPa. FP sama dengan 1 per 3 dikali akar FC aksen sama dengan 1,49071 MPa. Tegangan geser pons yang disyaratkan FP yang paling kecil, FP sama dengan 1,49071 MPa. Faktor reduksi kekuatan geser pons F sama dengan 0,75. Kuat geser pons F dikali VNP sama dengan F dikali AP dikali FP dikali 10 pangkat 3. F dikali VNP sama dengan 1788,854 kN. Syarat F dikali VNP harus lebih besar dari PUK sama dengan 1788,854 kN lebih besar dari 800 kN. Selanjutnya, gaya lateral atau Brooms berdasarkan defleksi tiang maksimum dengan B sama dengan KH dikali D per 4 dikali EC dikali IC pangkat 0,25. Diameter tiang pancang D sama dengan 0,40 meter. Panjang tiang pancang L sama dengan 17 meter. Modulus subgrade horizontal KH sama dengan 26.720 kN per meter kubik. Modulus elastis tiang EC sama dengan 4.700 dikali SQRT FC aksen dikali 10 pangkat 3 sama dengan 235.00000 kN per meter pangkat 3. Momen inersia penampang IC sama dengan Pi per 64 dikali D pangkat 4 sama dengan 0,001257 meter pangkat 4. Jarak beban lateral terhadap muka tanah E sama dengan 0,20 meter. Defleksi tiang maksimum Y0 sama dengan 0,10 meter. Koefisien defleksi tiang B sama dengan KH dikali D per 4 dikali EC dikali IC pangkat 0,25 sama dengan 0,548398 meter. B dikali L sama dengan 9,323 lebih besar dari 2,5 termasuk tiang pancang. Tahanan lateral nominal tiang pancang H sama dengan Y0 dikali KH dikali D per 2 dikali B dikali E dikali B ditambah 1 sama dengan 87,816 kN. Faktor reduksi kekuatan F sama dengan 0,60. Tahanan lateral tiang pancang F dikali HN sama dengan 0,60 dikali 87,816 sama dengan 52,69 kN. Selanjutnya, gaya lateral pada tiang pancang. Diketahui gaya lateral AX akibat beban terfaktor sama dengan 150 kN. Gaya lateral arah Y akibat beban terfaktor sama dengan 130 kN. Tahanan aksial tiang pancang sama dengan 299,20 kN. Tahanan lateral tiang pancang sama dengan 52,69 kN. Gaya lateral arah X pada tiang HUX sama dengan HUY per N sama dengan 130 per 9 sama dengan 14,444 kN.
Gaya lateral kombinasi dua arah H Umax sama dengan SQRT dalam kurung HUX pangkat 2 ditambah HUY pangkat 2. HUmax sama dengan 22,055 kN. Dengan syarat HUmax lebih kecil dari F dikali HN. 22,055 kN lebih kecil dari 52,69 kN. Selanjutnya penulangan Pelcep. Pembesian Pelcep diketahui Lx sama dengan 3,20 meter, Ly sama dengan 3,20 meter, Bx sama dengan 0,60 meter, By sama dengan 0,60 meter, A sama dengan 0,50 meter, H sama dengan 0,50 meter, Wc sama dengan 24,00 kN per meter kubik, Z sama dengan 0,90 meter, Ws sama dengan 18,00 kN per meter kubik, P Umax sama dengan 159,21 kN, P Umin sama dengan 95,57 kN, D aksen sama dengan 0,10 meter, F si aksen sama dengan 20 MPa, F y sama dengan 390 MPa. Tulangan arah X, jarak tepi kolom terhadap sisi luar Pelcep. Cx sama dengan Lx kurang Bx per 2 sama dengan 1,3 M. Jarak tiang terhadap sisi kolom Lx sama dengan Cx kurang A sama dengan 0,80 M. Berat beton W1 sama dengan Cx dikali Ly dikali H dikali Wc sama dengan 49,92 kN. Berat tanah W2 sama dengan Cx dikali Ly dikali Z dikali Ws sama dengan 67,392 kN. Momen yang terjadi pada Pelcep Mx sama dengan 3 dikali 159,21 dikali 0,80 dikurang 49,92 dibagi 2 dikurang 67.392 dikali 1/3/2 sama dengan 305,85 kN. Lebar Pelcep yang ditinjau B sama dengan Ly sama dengan 3,20 M sama dengan 3.200 mm. Tebal Pelcep H sama dengan 500 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 100 mm. Tebal efektif flat D sama dengan H dikurang D aksen sama dengan 400 mm. Kuat tekan beton Fc aksen sama dengan 20 MPa. Kuat leleh baja tulangan Fy sama dengan 320 MPa. Modulus elastis baja AS sama dengan 200,000 MPa. Faktor distribusi beton B1 sama dengan 0,85, RB sama dengan B1 dikali 0,5 dikali Fc aksen per Fy dikali 600 dibagi 600 ditambah Fy sama dengan 0,0225. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,8, Rmax sama dengan 0,75 dikali RB dikali Fy dikali 1 dikurang 1/2 dikali 0,75 dikali RB dikali Fy dibagi 0,85 dikali Fc aksen sama dengan 5,299328512. Mn sama dengan Mux per F sama dengan 382,3124121 kNm. Rn sama dengan Mn dikali 10 pangkat 6 dibagi Fxd pangkat 2 sama dengan 0,7467. Dengan Rn lebih kecil dari Rmax 0,7467 lebih kecil dari 5,29933. Rasio tulangan yang diperlukan R sama dengan 0,85 dikali Fc aksen dibagi Fy dikali 1 dikurang SQRT dalam kurung 1 dikurang 2 dikali Rn dibagi 0,85 dikali Fc sama dengan 0,00196. Rasio tulangan minimum R min sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan R sama dengan 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan AS sama dengan R dikali B dikali D sama dengan 3200 mm pangkat 2. Diameter tulangan yang digunakan D sama dengan 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan S sama dengan P dibagi 4 dikali D pangkat 2 dikali B dibagi AS sama dengan 201,061928 mm. Jarak tulangan maksimum Smax sama dengan 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan S sama dengan 200 mm.
Digunakan tulangan D16 sama dengan 200 mm. Luas tulangan terpakai AS sama dengan P dibagi 4 dikali D pangkat 2 dikali B per S sama dengan 3217 mm pangkat 2. Tulangan arah X. Jarak tepi kolom terhadap sisi luar pelcet. CY sama dengan LY dikurang BY dibagi 2 sama dengan 1,3 M. Jarak TY terhadap sisi kolom Y sama dengan CY dikurang A sama dengan 0,80 M. Berat beton W1 sama dengan CY dikali LX dikali H dikali W C sama dengan 49,92 kN. Berat tanah W2 sama dengan CY dikali LX kali Z kali WS sama dengan 67,392 kN. Momen yang terjadi pada pelcet MY sama dengan 3 dikali P Umax dikali EY dikurang W1 dikali CY dibagi 2 dikurang W2 dikali CY dibagi 2 sama dengan 305,85 kNm. Lebar pelcet yang ditinjau B sama dengan LX sama dengan 3,20 M sama dengan 3200 mm. Tebal pelcet H sama dengan 500 mm. Jarak pusat tulangan terhadap sisi luar beton D aksen sama dengan 100 mm. Tebal efektif plate D sama dengan H dikurang D aksen sama dengan 400 mm. Kuat tekan beton FC aksen sama dengan 20 MPa. Kuat lele baja tulangan FY sama dengan 390 MPa. Modulus elastis baja PS sama dengan 200,000 MPa. Faktor distribusi beton B1 sama dengan 0,85, RB sama dengan B1 dikali 0,85 dikali FC aksen dibagi FY dikali 600 dibagi 600 ditambah FY sama dengan 0,225. Faktor reduksi kekuatan lentur F sama dengan 0,8 Rmax sama dengan 0,75 dikali RB dikali FY dikali 1 dikurang 1/2 dikali 0,75 dikali RB dikali FY dibagi 0,85 dikali FC aksen sama dengan 5,2993. MN sama dengan MUX per F sama dengan 382,312 kNm. Rn sama dengan Mn kali 10 pangkat 6 dibagi Bx D pangkat 2 sama dengan 0,7467. Rn lebih kecil dari Rmax sama dengan 0,7457 lebih kecil dari 5,29933. Rasio tulangan yang diperlukan senilai 0,00196. Rasio tulangan minimum sama dengan 0,0025. Rasio tulangan yang digunakan adalah 0,0025. Luas tulangan yang diperlukan adalah 3200 mm pangkat 2. Diameter tulangan yang digunakan adalah 16 mm. Jarak tulangan yang diperlukan adalah 201,06 mm. Jarak tulangan maksimum sama dengan 200 mm. Jarak tulangan yang digunakan sama dengan 200 mm. Digunakan tulangan D16 sama dengan 200 mm. Luas tulangan terpakai adalah 3217 mm pangkat 2. Tulangan susut. Rasio tulangan susut minimum adalah 0,0014. Luas tulangan susut arah X sama dengan 1792 mm pangkat 2. Luas tulangan susut arah Y sama dengan 1792 mm pangkat 2. Diameter tulangan yang digunakan sama dengan 12 mm. Jarak tulangan susut arah X sama dengan 201,96 mm. Jarak tulangan susut maksimum arah X sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah X yang digunakan 200 meter. Jarak tulangan susut arah Y sama dengan 201,96. Jarak tulangan susut maksimum arah Y sama dengan 200 mm. Jarak tulangan susut arah Y yang digunakan 200 meter. Digunakan tulangan susut arah X 12P200. Digunakan tulangan susut arah Y 12 200. Berikut ini adalah gambar Dina yang diperoleh dari AutoCAD. Selanjutnya, gambar perencanaan pembesian pondasi pelcet. Selanjutnya ada perencanaan pondasi pelcet. Sini terdapat perencanaan panjang
perencanaan kolom, gambar perencanaan footplate, gambar pembesian tiang pancang, dan pembesian kolom. Sekian dan terima kasih.